Sobat-sobat semuanya, tentunya notifikasi seperti ini sangat tidak kita harapkan ketika nanti pengumuman hasil seleksi PTKK Guru tahun 2022. Bila merupakan contoh, yaitu contoh ketika kita tidak lulus ya PTKK Guru tahun 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023 untuk pengumumannya. Selanjutnya, ketika kita tidak lulus untuk P2, P3, P4, itu langkah berikutnya seperti apa jika kita tidak lulus yang seperti ini. Nah, di sini kita harus meyakini bahwa ketika kita belum lulus, inilah dunia belum berakhir ya. Jadi masih ada peluang terbuka yang bisa kita upayakan. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, berikut adalah contoh tampilan di SSCSN ketika teman-teman dinyatakan tidak lulus seleksi PTKK Guru tahun 2022. Inilah notifikasi yang akan muncul untuk teman-teman P2, P3 dan juga pelamar umum ya. Untuk teman-teman P1 yang sudah resume mendapatkan penempatan, ini teman-teman tentunya sangat aman dan tidak berpikir lagi bahwa tidak akan lulus. Nah, di sini nanti kita akan muncul yaitu tampilan ini, yaitu nomor yang ke-15, yaitu pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan juga P4. Nanti akan dilaksanakan secara serentak ya, secara bersamaan. Nanti tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari. Berikutnya di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari, teman-teman ketika login ke akun SSCSN nanti akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu seleksi kompetensi P3K. Maaf, Anda tidak lolos seleksi CASN 2022 atau P3K Guru 2022. Apakah Anda ingin mengajukan sanggah? Nah, nanti tahap pertama ketika teman-teman di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari, ini adalah teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Anda tidak lolos seleksi PTKK Guru 2022. Kemudian nanti pada tanggal 6 sampai ini, yaitu pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023, maka nanti tampilan kita itu akan ada tambahan, yaitu seperti ini. Akan ada tombol ajukan sanggah ya. Jadi untuk kita nggak lulus, ini adalah nanti di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3. Nah, tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 nanti akan muncul tombol untuk mengajukan sanggah. Nah, di sini nanti untuk masa sanggah akan berakhir, yaitu di sini nanti tanggal 13 sampai dengan tanggal 6 ya. Ini adalah nanti sampai dengan tanggal 6 Februari 2023, nanti pukul 23:59. Nah, di sini kita bisa mengajukan sanggah. Ini adalah sebelum tanggal 6 ini ya. Jadi tanggal 4, 5, 6 ini teman-teman yang nggak lulus seperti ini bisa mengajukan sanggah. Nah, selanjutnya di sini ketika teman-teman nanti sudah berupaya untuk mengajukan sanggah, jadi untuk langkah setelah teman-teman tidak lulus seleksi P3K Guru di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3, ini adalah yang bisa dilakukan itu mengajukan sanggah ya. Namun kalau misalkan kita sudah mengajukan sanggah, namun di sini yaitu pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Februari ternyata kok kita tampilannya seperti ini, pengumuman pasca sanggah ini kita tidak lulus ya. Maaf, Anda tidak lolos CASN 2022 P3K Guru 2022. Apa yang harus dilakukan? Tentunya di sini nanti dunia belum berakhir. Masih ada upaya yang kita lakukan ya. Apa yang harus kita lakukan setelah teman-teman baik itu P2, P3 maupun juga pelamar umum yang ketika di pengumuman pasca sanggah ini kok kita tidak lulus. Bagi teman-teman yang tidak lulus di pasca sanggah juga untuk P2, P3 dan juga pelamar umum. Nah, di sini kita yang pertama ini teman-teman bersiap untuk mengikuti seleksi PTKK Guru tahun 2023. Dikarenakan nanti masih akan ada banyak sekali formasi, sekitar 616 ribuan sekian ya. Yang pertama, teman-teman silahkan pastikan bahwa data kependudukan kita benar ya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di seleksi PTKK Guru 2023 nanti juga akan mensinkronkan untuk data dapodik kita. Data dapodik tersinkron dengan data NIK dan juga data KK yang terkoneksi dengan Dukcapil ya. Kita pastikan yaitu data profil BND kita ini adalah benar sama antara KK yang virtual maupun juga yang print out. Kemudian status prioritas nanti akan tetap terbaca, yaitu akan melekat pada kita apakah kita itu P1, P2, P3 ataupun pelamar umum juga akan melekat.
Kemudian terkait tentang referensi NPSN itu dilihat di dapodik kita, itu kita di sekolah mana. Apakah di sana kita itu memiliki jam mengajar ataukah tidak? Apakah jam mengajar kita itu linear dengan ijazah yang kita miliki ataukah tidak? Nanti akan terbaca. Jadi kita siapkan, pastikan data kependudukan kita adalah benar. Kemudian berikutnya parameter turun naik prioritas. Ini nanti akan juga terekam ya. Jadi ketika teman-teman ini memiliki masa kerja yaitu lebih dari 3 tahun, nanti bisa naik ya, naik ke menjadi P3. Nah selanjutnya di sini nanti akan terbaca semuanya, sama halnya dengan yang ada di SIS DMK untuk teman-teman tenaga kesehatan. Nah berikutnya untuk yang kedua yang bisa dilakukan teman-teman yang gak lulus, inilah teman-teman harus memastikan mengecek validasi ijazahnya secara berkala ya. Nah, untuk validasi ijazah di sini teman-teman pastikan di info GTK ini adalah sesuai dengan ijazah yang kita miliki, dikarenakan dapat terjadi kemungkinan untuk biasanya tuh di reset. Nah, jadi teman-teman pastikan login secara berkala, pastikan di sini verbal kita ini sudah sesuai, mulai dari program studi kita, kemudian juga verbalnya sudah selesai ya. Nah, berikutnya di sini tentunya bagi teman-teman juga yang masuk dalam kategori P1 maupun juga P2, P3 pelamar umum yang belum mendapat penempatan juga akan bisa ikut seleksi di tahun depan. Untuk P1 diutamakan. Kita pastikan untuk validasi data kita di verbal ijazah info GTK ini menjadi valid. Nah, berikutnya yang ketiga terkait tentang linearisasi ijazah ya dengan beban mengajar. Nah, di sini sesuai dengan pesan dari Ibu Hasna yaitu Ketua Forum Honorer Indonesia Pusat, bahwasannya kita diberikan bocoran. Nah, teman-teman diminta untuk mempersiapkan diri kita yaitu untuk perekrutan tahun 2023 ya. Ini adalah untuk teman-teman yang nggak lulus di tahun ini nanti bisa ikut perekrutan tahun 2023 ini. Nah, di sini pesannya untuk P1, P2, P3 ini datanya sudah terkunci. Jadi parameter prioritas itu sudah terkunci dan juga untuk riwayat turun atau naik prioritas itu sudah terbaca ya, sudah terkunci di sana di sistem. Yang penting di sini kita perbaiki dapodik kita ya. Jika memang kita itu guru SD itu harus menjadi wali kelas. Ini sesuai dengan ijazah, jangan karena nggak ada jam mengajar. Ini adalah jadi wali kelas yang lulusan PGSD kok ngajar PJOK atau PAI dan sebaliknya. Ini nanti kita nggak akan bisa lanjut resume ya di tahun 2023 nanti. Jadi kita pastikan bahwa kita nanti aman dan bisa ikut seleksi P3K guru tahun 2023. Ini adalah usaha kedua dari teman-teman yang nggak lolos. Ini ada dua ya upaya yang dilakukan. Yang pertama bisa sanggah. Kalau nggak bisa sanggah, ini teman-teman bisa menerapkan cara yang berikut ini ya. Nah, di sini kita juga pastikan verbal ijazah kita ini sudah valid dan pastikan di sini kita memiliki beban mengajar sesuai dengan ijazah kita. Nah, misalkan di sini saya ini adalah poin yang ke-6 ya. Saya peserta yang ke-6. Di sini saya itu ijazah saya itulah S1 PGSD. Saya sebagai latkar atau sebagai honorer ini. Kemudian kita itu masuk di jenis guru, PTK-nya adalah guru kelas. Maka di dapodik juga kita harus menjadi wali kelas ya. Misalkan saya wali kelas 2. Nah, ini adalah jam mengajarnya sekian, jumlah siswa, kemudian untuk rombelnya. Kemudian di sini untuk PAI pun juga seperti itu, jangan sampai kita balik ya. Kita guru kelas ngajar PAI atau mungkin juga PAI ijazah PAI ini ngajar guru kelas. Ini tentunya tidak dibenarkan ya. Kemudian yang berikutnya di sini kita bisa berdoa dan juga berusaha sebaik mungkin, dikarenakan untuk persiapan 2023 ini kita memerlukan sinkronisasi data yang didapodik juga Dukcapil serta verbal ijazah dan juga mendapatkan jam mengajar ya. Oke, demikian upaya yang teman-teman nanti bisa persiapkan untuk ketika nggak lulus seleksi P3K Guru 2022. Tetap semangat untuk kita semua. Saya berdoa kita bisa lolos semua ya di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.